tidak terjadi fitnah nanti di belakang hari. Karena biasanya kalau mengacu kepada nabi-nabi dari Bani Israel, itu jabatan nabi itu sepertinya jabatan turun-temurun, meskipun tidak langsung, tapi kadang-kadang turun-temurun. Malah Harun dan Musa itu satu zaman kan, seperti halnya Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam itu satu zaman juga. Ya. Karena kalau mengacu kepada surat Al-Ahzab ayat 40 itu, maka Muhammadun aba ahadim birrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayah dari seorang laki-laki di antara kalian. Ia adalah seorang rasul, ya, dan nabi penutup. Jadi dikhawatirkan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan anak laki-laki, lalu terus kemudian itu masyarakat akan berharap ia akan menjadi nabi juga, gitu. Ya. Maka tak ada yang hidup panjang. Ya. Yang laki-laki itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika relatif masih muda. Lalu yang perempuan semuanya pernah kawin. Malah Zainab itu pernah dikawinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan putranya Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pamannya, Pak. Ya, itu kan paman Rasul. Jadi dikawinkan dengan Zainab itu putranya Abu Lahab itu misanani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak perempuannya dikawinkan dengan Pak Lik misan, ya. Boleh itu. Karena itu terjadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Dikawinkan pada masa jahiliyah itu ada dua, malah Ruqayyah juga. Itu dikawinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah Islam datang, Rasulullah diutus menjadi Rasul, Nabi dan Rasul. Kemudian sang menantu ini tidak mau mengikuti ini, maka kemudian diceraikan, dipisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kemudian Ruqayyah ini dikawini oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah meninggal, lalu kemudian Utsman kawin lagi dengan Ummu Kulsum, ya, adiknya Ruqayyah. Makanya kadang-kadang Utsman radhiyallahu anhu itu disebut dengan Dzun Nurain, ya, dua cahaya gitu ya, karena dua kali mengawini putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mertuanya menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keistimewaan Utsman itu, malaikat itu sungkan, ya. Lihat Utsman itu jadi kalau Umar punya keistimewaan luar biasa, setan itu takut, Pak. Ya, setan itu, Umar itu ditakuti setan. Kalau kita ini kadang-kadang CS sama setan kan gitu, Pak. Coba ya. Umar itu takut. Jadi kalau jalan itu serut, lalu Umar jalan ini, padahal dari depan setan itu nyengkring, Pak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu
malaikat sungkan. Pernah terjadi begini. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasalah kadang-kadang jagongan gitu loh kalau coba kira-kira ya, dengan sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu. Lalu sedikit paha Rasulullah itu terlihat, Pak. Ya Pak ya, jadi gamisnya itu ya tersingkap sedikit ya, mungkin posisi duduk lagi mana tersingkap. Tiba-tiba dan kejauhan datang Utsman bin Affan, menantunya. Langsung Rasulullah nutup itu Pak ya, pahanya itu ditutup. Ya Rasulullah, kenapa kau tutup? Tadi kan terbuka sedikit. Bagaimana saya malu ya kepada orang yang satu ini, karena jangankan saya, malaikat pun malu kepada dia ini. Sungkan lah ya Pak. Itu ini keutamaan para sahabat itu seperti itu. Ya. Ibrahim itu putra dari Maria Al-Qibtiyah. Bapak, orang ini berasal dari Mesir. Al-Qibtiyah itu mengacu kepada agama yang dianut. Nasrani, Kristen, Kopti kalau sekarang juga. Ya. Jadi kalau di Libanon itu 50-50 lah Pak ya. Di Libanon, 50-50, Muslim dengan non Muslim itu 50-50, terutama Nasrani dari aliran Ortodok. Ya, di Suriah itu ada Nasrani, sekte Maronit, ya, banyak sekali sekte-sektenya. Lah, Al-Qibtiyah itu, Nasrani Qibtiyah itu tidak menyekutukan Tuhan. Saya lupa di dalam surat apa itu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisu sawaan min ahlil kitab, ya. Jadi enggak sama, ahli kitab itu enggak sama. Ada orang-orang Nasrani sebelum Islam kan gitu ya Pak ya, yang ahli kitab itu orang kafir itu bisa min ahlil kitab wal musyrikin, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, ya Pak ya. Jadi ahli kitab itu orang kafir itu bisa terdiri dari orang ahli kitab gitu dan orang-orang musyrik. Orang musyrik itu biasanya paganis, tidak menganut agama apapun. Tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lah, Waraqah bin Naufal, Khadijah ya, Waraqah bin Naufal itu pamannya Khadijah, termasuk sak keluarga itu pendeta Nasrani yang tidak menyekutukan Tuhan. Kata Allah, laisu sawa, tidak sama. Ada ahli kitab yang terus membaca ya, yang suka membaca firman-firman Allah dan mereka tidak menyekutukan Allah. Tapi sebagian daripada ahli kitab itu lalu kemudian berubah, ada yang menyekutukan Allah. Saya pernah menyinggung bahwa konsep Trinitas di dalam agama Nasrani itu baru muncul pada tahun 325 Masehi. Ya. Artinya 3/4 abad setelah Nabi Allah Isa alaihi salam wafat, baru muncul ya, konsep Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Ya, ketika terjadi konsili di kota Nikea pada tahun 325 itu. Sebelumnya tidak ada Pak. Makanya saya tidak terima lah Pak ya kalau kemudian Buya Syakur ya, Profesor Dr. Kiai Haji Buya Syakur itu menyatakan bahwa Khadijah itu Kristen, Muhammad itu kawin secara Kristen. Beda Pak. Istilah nun sewu, istilah Kristen dengan Nasrani itu Pak. Kristen itu kan zaman-zaman sekarang ini, gitu Pak ya. Jadi tolong dibedakan. Itu dibedakan.
Itu nggak sama. Saya yang terakhir, kajian terakhir kita mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melamar Khadijah, itu sing nampani itu saudaranya Warakah bin Naufal. Ketika dikawinkan, ya mengikuti syariat sebelumnya, Bapak ya, mengikuti syariat sebelumnya, gitu. Yang khutbah nikah lah, kalau ada khutbah nikah, Pak ya, kira-kira itu pamanda Khadijah alaihissalam, yakni Warakah bin Naufal sebagai seorang pendeta Nasrani yang tidak menyekutukan Allah. Jadi jangan dianggap itu perkawinan Rasul secara Kristen. Lalu orang itu akan menimbulkan kesan bagi orang sekarang seolah-olah Rasul itu kawin seperti halnya orang Kristen sekarang ini kawin, kan gitu Pak ya. Ini bahayanya dalam itu. Tidak sama, laisu sawa. Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan seperti itu. Nah, Maria Al-Qibtiyah ini hadiah dari raja Mesir pada saat itu. Ya, diantarkan untuk dikawini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi tidak seperti tuduhan para orientalis, itu Pak ya, yang sekarang ini banyak dianut oleh orang-orang liberal, jaringan Islam liberal di Indonesia. Ya Pak ya, itu sudah termakan apa namanya, pemikiran para orientalis, termasuk si Islah Bahrawi Pak ya, non sewu. Ya, wong Madura itu Pak Nur, ya, wong Bangkalan. Ya, ini kadang-kadang, waduh, ini bagaimana ini? Bicara di hadapan para petinggi TNI dan Polri, waduh, merinding saya mendengarnya. Ya, ini kitab apa yang dibaca? Ya, kitab apa yang dibaca kadang-kadang? Tapi alhamdulillah banyak disangkal oleh orang, oleh kiai-kiai, ya para ustadz yang lain sudah banyak menyangkal, ya, pendapat-pendapatnya yang aneh-aneh. Pokoknya sedikit-sedikit Wahabi yang tidak cocok angen-angennya Wahabi. Saya ini pernah ke Afrika, Boko Haram itu ya. Padahal yang Boko Haram itu yang pemberontakan di mana itu, Eritrea ya kalau tidak salah. Padahal itu persoalan perang antar suku gitu loh Pak. Oh, itu seolah-olah Wahabi, sedikit-sedikit Wahabi. Kita ini diracuni. Seperti itu kan. Berarti orang sholat subuh tidak kunut Wahabi, ngono lho Pak ya, itu coba bayangkan. Ya, makamkan orang tidak diadani Wahabi. Ya Allah, nek ngono Rasul lah Wahabi Pak. Iya toh? Para sahabat lah Wahabi nek ngono. Ngikuti Abdullah bin Abdul Wahab. Apa ya begitulah, Masya Allah. Kok ndak hati-hati sih orang-orang itu berbicara sak enaknya. Ya. Untungnya sekarang ini sudah banyak, termasuk Prof. Ahmad Zahra gitu ya. Itu sudah sering menetralisir itu. Ya memang tidak ada dalam ajaran Islam. Tapi nun sewu Pak Zahra itu karena memang dia relatif objektif dalam urusan ilmu pengetahuan begitu. Lalu terus kemudian dia tidak seberapa disukai di kalangan sana. Ya, bahkan saya kasihan, sebenarnya dia punya potensi bagus, tetapi ketika mencalonkan tidak usah rektor, ingin menjadi dekan saja di babat harus. Ya, ini sebentar. Oke. Maria Al-Qibtiyah ini punya putra Ibrahim. Kalau Aisyah ini cemburu dengan ini Pak, manusia biasa. Manusia biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa meninggalkan apa ya, kenangannya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Beliau memang lebih tua, 15 tahun kan, gitu Pak ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kawin dengan Khadijah,
Itu beliau itu posisinya sudah berumur 40 tahun, Rasul masih 25. Jadi selisih 15 tahun. Beliau juragannya sebenarnya, karena Rasulullah SAW bekerja pada beliau. Khadijah tertarik dengan pemuda yang bernama Muhammad karena jujur. Ya. Tidak ada orang Arab sejak orang Arab itu ada, ya Pak ya. Tidak ada orang yang diberi julukan Al-Amin. Tidak ada kaitannya dengan pemilu loh Pak ya, Amin ini, ya Pak ya. Tidak ada orang yang diberi oleh masyarakat Arab julukan Al-Amin karena terpercaya. Rasulullah itu tidak pernah terpengaruh oleh budaya negatif yang berkembang di masyarakat, di lingkungannya. Makanya saya sakit hati sekali ketika muwafik. Saya tidak akan mengatakan Gus Pak ya. Nun sewu. Di YouTube kan banyak Gus muwafik, wah dikesankan sakti, katanya dia bisa ngangkat pansernya TNI itu dengan satu tangan. Alah kan orang dibucui ngono-ngono itu loh Pak. Ya. Disuguhi cerita-cerita yang aneh-aneh begitu. Wah percaya semua sakti ngono Pak ya. Saya sakit hati betul ketika dia menyatakan, wah andai kata di Arab itu ada pohon mangga seperti di negara kita, ya mestilah Muhammad itu nyolong mangga. Ngono lho Pak, coba. Ngawur. Ya Allah, kok sembrono sih ngomong seperti itu. Tapi ya begitulah Pak ya, non sewu ya, komunitas mereka itu seperti itu. Sembrono betul ngomong. Semua para nabi dan rasul itu dipersiapkan dari sejak dini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disiapkan seperti Rasul itu tidak pernah molimo seperti yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Enggak pernah terlibat itu. Makanya beliau sering tahannuts. Ya. Apa kalau orang Jawa itu apa Pak Nur? Apa namanya? Nyepi sendiri gitu Pak ya. Ya kira-kira seperti itu, sejenis itu. Menyepi beliau ke gua gitu loh. Sampai kemudian ya Gua Hira itu. Khadijah itu telaten sekali tuh. Ya, nganter apa namanya makanan gitu ya. Bayangkan sampean kalau lihat gua Hira itu ya seperti itu kok. Ya, mungkin 45 derajat, sangat tinggi sekali. Biasanya jamaah haji berebut ke sana, cuma ketika saya jadi ketua kloter, ketika saya jadi panitia, saya menganjurkan jangan dulu. Karena orang Indonesia itu senengannya melencer belanja itu ya, orang Indonesia. Nanti kalau sudah selesai hajinya, monggo sampean silahkan rekreasi kemana. Tapi kalau haji belum, saya katakan tolong jaga kesehatan. Khawatir nanti pas haji puncaknya gitu Pak ya. Terus kemudian dia dalam kondisi lemah sakit. Itulah ini yang kadang. Senangannya umroh bolak-balik itu sebelum haji itu. Padahal saya bacakan kitab, saya punya kitabnya. Malah bisa kena dam sampean itu kalau umroh bolak-balik. Ya cukuplah umroh untuk haji itu. Perkara nanti setelah haji mau umroh lagi seperti yang dipraktekkan Aisyah, itu boleh. Berangkat dari Tanim kan gitu ya Pak ya. Tapi kalau sebelum haji orang-orang itu nun sewu kalau boleh saya nyebut biasanya dari Mabrurah itu. Mabrurah kan Sidoarjo sih. Bolak-balik orang umrah. Padahal belum haji. Ada riwayat yang mengatakan itu kena dam, pendapat ulama seperti itu. Oke. Kembali kepada rasa cemburu itu dimiliki oleh siapa? Termasuk Aisyah, karena Rasulullah SAW tidak bisa meninggalkan kenangannya dengan Khadijah. Ya betapa tidak. Dia mengatakan innaha kanat wa kana minha
Wakana li minha waladun. Saya punya anak dengan Khadijah itu kan gitu Pak ya. Tidak mungkin lah melupakan. Tapi Aisyah cemburu. Ya, saya tidak pernah punya perasaan cemburu sebesar kecemburuan saya terhadap Khadijah. Kalau dengan istri-istri Nabi yang lain tak sebesar kecemburuan saya terhadap Khadijah. Padahal saya tidak pernah melihat, kan tidak ada Pak. Rasul itu Pak baru kawin lagi 2 tahun setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Jadi Rasul itu menduda Bu 2 tahun, menduda itu. Sampai ada tetangga Rasulullah, seorang ibu-ibu perempuan mengatakan, ya Rasulullah, itu ayolah segera kamu kawin lagi gitu ya, jenengan kawin lagi, saya kasihan melihat engkau ya Rasul hidup sendirian. Ya. Hadirin para jamaah yang berbahagia, andai kata keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpoligami, itu didasari oleh nafsu semata, bukan karena perintah Allah. Tidak sulit kok Pak ya bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari wanita-wanita tercantik. Orang Quraisy itu Bu, suku Quraisy itu bangsawan, itu kulitnya putih bersih, bukan hanya perempuannya, laki-lakinya bersih. Kalau sampean lihat orang Eropa, ada yang putih Pak, tapi kan bercak-bercak. Ya, banyak yang bintik-bintik itu loh Pak. Kayak ngeflek. Kalau orang Quraisy itu tidak. Saya pernah melihat datang ke pondok mendengarkan pengajiannya Sayyid Muhammad Alwi Al-Hasani, Al-Maliki Al-Hasani. Datang ke pondok. Beliau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Non sewu selingan sedikit. Sekarang ini di Indonesia nih lagi ribut ya, di kalangan Nahdiyin ribut persoalan Habaib gitu. Terutama Ba'alawi yang berasal dari Yaman itu. Ada tuntutan karena apa? Ada sebuah penelitian tesisnya Dr. Imaduddin, disertasinya itu meneliti tentang ketersambungan Habib-Habib di Indonesia ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak? Itu ternyata setelah diteliti berdasarkan kitab-kitab yang muktamad, penelitian sampai ke Yaman, tidak ada ketersambungan. Kenapa? DNA-nya beda loh Pak. Pak ya. Wah ini lagi ribut, tetapi PBNU mendiamkan persoalan ini. Sementara Serang mana-mana sudah mulai tidak percaya lagi, karena nun sewu Pak, selama ini kita ya inilah sayangnya negara kita ini ya Pak ya, di kalangan Nahdlatul Ulama itu pembinaan intensitas pemeliharaan akidah itu kurang menurut saya mudah-mudahan saya salah, karena masih banyak kan orang percaya makam-makam ya Pak ya, makam-makam keramat, ternyata banyak yang palsu Pak. Siapa dalangnya? Habib Lutfi bin Yahya itu. Coba bayangkan makam keturunan raja-raja Solo itu dianggap Habib. Kan loh Pak, diubah. Tidak cukup itu, dibuatlah makam-makam palsu. Wah ini Habib ini. Wah langsung ya Allah, disediakan kota infak. Kota infaknya peti Pak. Mungkin Pak Nur tidur di dalamnya dicukup. Ternyata setelah dibongkar Pak, tidak ada Pak. Bukan makam, tidak ada ya. Kalau makam kan mesti ada kerangka Pak. Itu Pak ya. Udah dibuatlah makam keramat, ngono loh Pak ya. Itulah Pak Kejaring. Aduh budaya. Boleh silahkan ziarah ke makam, boleh ya, disunahkan itu. Tetapi jangan berlebihan lah kita menganggap ini makam keramat lalu terus kemudian, kan banyak kita melihat orang sholat di kuburan ya, di Ampel atau di makam-makam yang lain kan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas melarang kita ini sholat di kuburan.
Ini kok kenapa kok tidak dibenahi gitu loh Pak. Silakan ziarah. Silakan sampai ke Wali Songo. Enggak apa-apa untuk mengenang jasa-jasa beliau. Ya Pak ya. Tetapi hanya apa? Untuk berdoa, mendoakan. Ya. Lalu sebagai ungkapan terima kasih kita atas jasa-jasa para wali itu. Ya, terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Jangan langsung kemudian dikeramat-keramatkan begitu. Aduh ini ya ya sekarang lagi ribut ini tuntutan macam-macam. Ya, puncaknya ya pemecatan siapa? Ketua PWNO Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar oleh PBNU. Ya karena nun sewu. Karena di PB itu sudah terbeli gitu loh Pak. Sudah dibeli Prabowo. Lalu kalau Marzuki Mustamar itu kecenderungannya bebas, silahkan pilih yang ini boleh pilih, tapi dia sendiri dan keluarganya kecenderungannya ke Amin. Nah, lalu timbullah pecat memecat begini baru terjadi seperti ini. Oke, itu urusan mereka. Mudah-mudahan segera mendapatkan solusi yang terbaik. Eman, ya. Kita kembali kepada Maria Al-Qibtiyah. Cemburu itu sekali lagi ibu-ibu wajar. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kawin itu nuruti nafsunya, gampang bagi dia untuk mencari wanita-wanita cantik, ya, dari kalangan apa Pak? Suku Quraisy. Ganteng Pak, putih-putih. Kalau Rasulullah memanggil Aisyah dengan panggilan Humaira, iya Humaira. Humaira itu apa? Wahai si merah jambu. Pipi, ya Pak ya. Pipinya Aisyah itu Pak, putih kemerah-merahan. Oh di sini juga banyak Pak putih kemerahan. Iya tapi itu make up kan gitu Pak. Ya. Di make up. Kalau orang sana enggak. Jadi ketika saya mengikuti pengajiannya Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasan itu, saya membayangkan ya Allah, ini keturunan Rasul. Rasulullah itu seperti apa gitu loh Pak. Kuwanteng non sewu. Saya tidak pernah melihat orang seganteng selama hidup saya. Seganteng gitu Pak. Mantap, masya Allah, namanya nurnya Pak ya. Itu kan beliau imam Masjidil Haram. Nurnya tuh luar biasa. Saya terkagum sampai juga saya terganggu. Waktu itu saya mengikuti kajian kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Nah, sedikit-sedikit dia bisa bahasa Indonesia karena salah seorang istrinya orang Indonesia. Ya. Saya kan masya Allah wong kok seganteng. Lalu kiai yang bareng saya itu Pak Mukarram tidak tahu masa mudanya Pak katanya. Nah, cuma beliau obesitas ya Pak ya, obesitas makanya meninggal itu sebelum usia 60, masih 50 sekian lah ya, obesitas. Saya tahun 2003 2004 beliau pas Ramadan saya dengarkan televisi beliau meninggal dunia. Ya alhamdulillah saya sempat ketemu langsung dengan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu tidak begitu. Bu nun sewu, Rasul itu poligami. Itu karena perintah Allah terkait dengan misi dakwah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah wafat kawin dengan siapa? Dengan Sauda. Dengan Sauda itu wanita ke Afrika, hitam, kuwede dukur, non sewu, tidak cantik lah Pak, gitu Pak ya, cantik, janda lagi dia, tapi ada misi dakwah. Ternyata namanya Sauda ini, masya Allah, ketika sudah menjadi Rasul itu membackup semua kegiatan Rasul dalam dakwah Rasul. Seperti Khadijah, Sauda.
Jadi kawin itu bukan sembarangan. Mungkin yang cantik hanya Aisyah dengan Maria Al-Qibtiyah ini, ya Pak ya, yang di hadiah dari Mesir itu. Ya, penghargaan Raja Mesir terhadap Rasul dia dikirimkan untuk dikawini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cemburu itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Makanya ketika Maria Al-Qibtiyah itu punya anak Ibrahim ditimang-timang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah melihat itu karena rumahnya berdekatan, Pak. Lalu Aisyah menunjukkan rasa kecemburuannya, gitu Pak ya. Karena dia sendiri kan tidak punya anak, Pak. Aisyah kan tidak punya putra. Melihat Rasul nimang-nimang Ibrahim putra dari istrinya yang lain, Aisyah cemburu itu, menunjukkan Rasul sadar. Oleh karena itu kemudian Maria Al-Qibtiyah dikontrakkan, ya Pak ya, dipindahkan oleh Rasul ke tempat yang agak jauh. Ini Pak. Ya, jadi jangan salah memaknai poligami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak seperti tuduhan para orientalis. Enggak. Kalau Rasulullah diperintah oleh Allah untuk ngawini putri Abu Bakar Aisyah radhiyallahu an, kita baru tahu Pak, baru mengerti, baru sadar kenapa Allah memerintahkan Rasul untuk mengawini Aisyah. Karena Aisyah itu jenius Pak, ternyata. Bayangkan beliau mampu menghafal ribuan hadis. Lah kita ini loh Pak, kalau Al-Quran relatif gampang loh Pak dihafal. Ya Pak ya, Al-Quran sama baca terus saja. Nanti lama hafal. Hadis angel Pak, karena bukan wahyu. Ya Pak ya. Redaksi hadis itu kan ya. Ngapal satu hadis angel Pak. Itu. Oke. Jadi rasa cemburu itu pasti ada. Ya, dibenarkan poligami itu kalau sekarang ini ada 9, ada kiai katanya di Madura yang istrinya 10 atau berapa ditempatkan masyhurat itu ya, keorat katanya. Itu bukan kiai Pak, itu preman. Ya Pak ya, itu preman itu. Preman itu non sewu itu, penipu. Keorat katanya ya Pak Pria. Keh itu kalau orang Madura itu ya preman itu, bukan kiai ya. Oke. Hadirin para jamaah yang berbahagia, poligam ya. Jadi silakan, tetapi dengan catatan wala tamilu kullal mail ya, fatadaruha kal muallakah ya. Jadi nun sewu ya, poligami itu memang laki-laki katanya Pak sebagian ulama lahir dengan potensi poligam itu. Tetapi bukan asal sembarangan begitu, tidak ada pertimbangan. Silahkan. Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, aduh kok lupa saya ayatnya. Kamu ingin berlaku adil terhadap istri-istrimu, tetapi pasti kamu tidak bisa membagi cinta itu sama, ya Pak ya. Dengan porsi yang sama itu tidak mungkin di antara istri-istri, tidak sama. Ya. Meskipun kamu sudah berupaya untuk ke arah sana, tetapi kamu pasti tidak bisa. Oleh karena itu, jangan terus kemudian kamu terlalu condong kepada salah satu di antara istri kamu dengan mengabaikan istri-istri yang lain, gitu loh Pak ya. Itu. Ada ayat Al-Quran yang berbicara. Jadi hadirin ibu-ibu, bapak, jamaah yang berbahagia, apa yang bisa kita ambil poin dari satu hadis ini ya? Ya, rasa cemburu itu ada, gitu Bu ya. Yaitu pasti dan itu manusiawi
gitu, sunnatullah begitu-begitu itu di antara istri Nabi aja. Tetapi Khadijah itu adalah wanita yang istimewa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maklumlah karena dengan beliau Rasul memperoleh 6 orang anak. Jadi sekali lagi Bu, 6 anak itu 2 laki-laki. Yang pertama namanya Abdullah, lalu ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum dan Fatimah. Ya Pak ya. Ada Abdullah dulu, Abdullah ya. Jadi laki 2, Qasim, Abdullah yang laki-laki, yang perempuan Ruqayyah, yang laki-laki ya Qasim, Abdullah, lalu yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Jadi Fatimah itu putri ragil Rasulullah dari Khadijah radhiyallahu anha itu. Lalu Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah. Dari istri-istri yang lain Rasulullah tidak punya putra, ya, tidak punya anak. Ya Allah. Jadi sekali lagi, tidak mungkin Rasul melupakan kenangannya dengan istri yang satu ini sampai beliau mengatakan indah kanat. Rasulullah itu kadang-kadang bercerita kepada istri yang lain, oh Khadijah itu begini, gitu Pak ya. Sehingga itu yang menimbulkan kecemburuan. Aisyah sendiri tidak pernah tahu siapa sih Khadijah itu karena jauh sebelumnya beliau sudah wafat ya. Hadirin para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ini nambah wawasan dan pengetahuan kita ya Pak ya. Jadi sekali lagi itu yang dari Maria yang dari Mesir itu adalah Maria Al-Qibtiyah. Itu ya, meskipun beliau Nasrani tetapi bukan Nasrani yang menyekutukan Tuhan, dan dikawin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bu ya, itu apa namanya, dalam keadaan dia ahlul kitab yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekali lagi mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan maghfirah bagi kita yang hadir pada pagi ini. Aku lupa lihat astaghfirullahaladzim li walakum. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.